Kini kita akan menggali apa langkah Provinsi Jawa Tengah soal imbauan agar warga tidak mudik saat Idul Adha dan penerapan protokol kesehatan. Kami sudah bergabung dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat sore, Pak Ganjar. Ya, selamat sore, Mbak. Pak Ganjar, di Jakarta sudah ada pergerakan orang yang akan mudik tidak hanya ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Tapi untuk Jawa Tengah, apakah sudah terdata banyak pemudik yang kembali pada saat Idul Adha nanti? Kalau sampai dengan hari ini belum, kita hanya menyiapkan antisipasi membuat posko bersama kepolisian, ada di 7 titik begitu. Dan daftarnya sampai dengan hari ini belum, laporannya belum terasa. Kemungkinan memang puncaknya ada di besok karena hari ini masih kerja ya. Jadi kalau data pemudiknya belum ada. Jadi kemungkinan besok akan ada data masuk, ada lonjakan mungkin juga besok ya, baru terdata Pak Ganjar. Ya betul, kira-kira besok. Kalau pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri, sikapnya seperti apa? Menghimbau untuk tidak mudik atau ada protokol-protokol yang harus dipenuhi bagi mereka yang sudah mudik untuk Idul Adha? Kalau kita boleh menyampaikan kepada warga Jawa Tengah yang sedang ada di perantauan, karena sebenarnya ini memang long weekend, tapi sebenarnya kondisinya juga belum menguntungkan, belum baik. Jadi saran saya tidak mudik dan tetap saja tinggal di tempat masing-masing agar kita mengurangi pergerakan dan kemungkinan akan terjadinya kerumunan. Karena pastikan orang mudik pengen ketemu keluarganya, mungkin pengen sholat Idul Adha bersama, dan di beberapa titik kondisinya masih belum menguntungkan, sehingga saran saya ya tidak usah mudik dulu lah. Kalau kita berkaca Pak Ganjar pada pelaksanaan Idul Fitri beberapa waktu lalu, juga di tengah pandemi COVID-19, ada arahan atau imbauan untuk masyarakat tidak mudik dari kota kemudian ke wilayah-wilayah tertentu, misalnya seperti di Jawa Tengah. Berkaca dari pelaksanaan Idul Fitri, apa yang evaluasi yang dilakukan untuk bisa mengimbau masyarakat tidak mudik khususnya ke Jawa Tengah? Ya, posisinya memang agak berbeda, Mbak. Waktu Idul Fitri kemarin suasananya kalau boleh saya sebut itu masih menegangkan begitu ya. Sehingga apa-apa yang kita lakukan, gerakan-gerakan yang kita lakukan itu relatif mendapatkan di antara tanda petik saya sebut sebagai perlawanan, karena mungkin mereka juga sudah tidak dapat kerja lagi, terpaksa harus mudik, khususnya Jabodetabek kena PSBB. Jadi situasinya memang kucing-kucingan begitu. Hari ini tidak. Hari ini adaptasi kebiasaan baru dimulai atau istilah kenormalan baru terjadi, maka sistem transportasi lebih lancar. Memang suasananya akan mendorong adanya kemudahan-kemudahan orang untuk mudik. Meskipun secara kondisi ekonominya tidak terlalu mendukung, tapi rasanya masyarakat masih mampu untuk wirawiri begitu dari tempat mereka bekerja ke tempat asal atau keluarganya. Sehingga memang kami mencoba mengantisipasi, menghimbau untuk tidak mudik. Tapi kalau memang dia harus pulang, maka disiplin seperti yang disampaikan dalam pengantar interview ini mesti ditaati. Di terminal ketat, terus kita akan siapkan posko-posko. Juga kita nyiapin lebih jauh dari itu, Mbak. Anjuran dari Majelis Ulama, Menteri Agama, nanti di tempat-tempat yang memang menyelenggarakan sholat Id betul-betul dibatasi, betul-betul ada protokolnya, sampai kemudian penyembelihan hewan korban begitu. Artinya boleh untuk pelaksanaan Idul Adha atau sholat Id di wilayah atau di lokasi-lokasi tertentu di Jawa Tengah? Boleh. Jadi kalau kita melihat dari tidak ada. Jadi kita meminta khusus yang di lapangan dan di masjid semua menyesuaikan kondisi masing-masing, dan Bupati Wali Kota akan melakukan kontrol. Sehingga umpama yang di Semarang Raya kontrolnya lebih ketat, Semarang Raya, Solo Raya lebih ketat. Tapi di tempat lain karena relatif sudah mulai melandai, maka kita hanya minta pembatasan dan pengetatan saja. Sehingga ini kita lakukan sebuah pengawasan oleh pemerintah begitu. Penyesuaiannya seperti apa Pak Ganjar? Apakah jumlah jamaahnya akan dibatasi untuk bisa mengikuti sholat Id berjamaah? Atau juga ada aturan-aturan tertentu untuk proses penyembelihan hewan kurban?
Untuk yang sholat, iya Mbak. Jadi protokolnya seperti yang sudah dilakukan, bagaimana mereka mengantri, bagaimana jarak, kapasitasnya dikurangi, menyediakan tempat untuk cuci tangan, ada sabunnya, dan seterusnya. Nah, pembatasan ini kita berikan kepada semuanya yang akan menyelenggarakan, wabil khusus untuk pengelola masjid, takmir masjid, atau mereka yang diizinkan di lapangan, maka betul-betul dibatasi. Kalau tidak, ya sudah di rumah saja begitu. Nah, yang berikutnya untuk yang dari mereka akan menyembelih hewan kurban, betul-betul kerumunannya dikurangi, terus kemudian proses pemotongannya benar. Tapi kami Mbak sudah mendorong untuk lebih baik dipotong di rumah pemotongan hewan saja, di RPH. Sehingga hasil potongannya itu betul-betul sudah dimasukkan dalam besek begitu. Dari beseknya sudah siap untuk didistribusi dan jauh lebih baik. Dan saya sendiri insya Allah akan melakukan kurban dengan cara itu. Sehingga nanti lebih memudahkan masyarakat begitu. Selain proses penyembelihan, Pak Ganjar, juga proses distribusi atau pembagian daging kurban yang juga selalu menimbulkan kerumunan masyarakat. Apakah ini sudah menjadi perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Adakah imbauan-imbauan atau aturan khusus soal distribusi atau pembagian daging kurban ini? Sudah, memang yang agak sulit ketika nanti ketaatannya tidak diikuti. Umpama tetap motong, terus kemudian seolah-olah seperti sebelum COVID, sehingga mereka berkerumun, biasanya rame-rame. Memang suasana itu menyenangkan sekali, jadi orang ingin berkontribusi. Tapi hari ini, seandainya kemudian semua bisa taat, potong di rumah pemotongan hewan, langsung di sana disiapkan besek-beseknya, maka kita sebenarnya tinggal mencatat kok. Kalau hari ini kita punya banyak gerakan, di Jawa Tengah ada Jogotongo umpama, yang gerakan menjaga tetangga itu ada RW-nya, ada Kadesnya, ada relawan-relawannya. Mereka sudah tahu sebenarnya siapa yang berhak untuk bisa mendapatkan daging korban. Sehingga kita bisa mengantarkan. Saya akan mencoba besok beberapa titik-titik yang akan kita distribusikan. Saya sudah minta tolong dari RPH, jam berapa kamu sudah siap dalam bentuk besek. Dia bilang, Pak, jam 9 kami sudah siap untuk sampai di tempat. Kalau begitu antarkan di tempat tujuan di desa ini. Saya tinggal kontak sama kepala desanya, siapkan daftarnya, dibagi dengan kita jemput bola. Kalau toh mereka harus datang, buatkan aturan-aturan di tempat-tempat tertentu dengan proses antrinya yang bagus dan disebar di beberapa titik. Sehingga tidak terjadi kerumunan. Jadi ini yang kita sampaikan. Terakhir Pak Ganjar, untuk melaksanakan imbauan ini kan dibutuhkan ada dua kuncinya, pengawasan dan juga kepatuhan dari masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bisa meningkatkan kepatuhan sekaligus juga mengawasi dengan tepat dan efisien? Ya, sekarang kita siapkan tim, kita minta bantuan dari kepolisian, dari TNI, terus kemudian kita gerakkan Satpol PP. Maka kita tidak bisa lagi kan lama-lama teriak terus kemudian marah-marah, dan itu nggak bisa. Maka sekarang kita lebih mengajak kekuatan secara bottom up dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis yang mereka mau terlibat untuk mengkampanyekan itu dan mendampingi masyarakat. Terima kasih Pak Ganjar, protokol ketat dan juga adaptasi kebiasaan baru dalam penerapan pada saat Idul Adha nanti di Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.